Kasus tembak mati oleh polisi juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gama Rizkinata Oktavandi tewas usai pinggangnya terkena peluru yang dilepaskan oleh tembakan dari anggota Polrestabes Semarang, Aibda RZ. Berdalih ingin melerai siswa yang sedang tawuran. Perlukah polisi menggunakan langkah represif dalam melerai tawuran remaja? Seorang pelajar berusia 17 tahun, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, Gama Rizkinata Oktavandi, tewas akibat tertembak peluru oknum polisi di bagian pinggang pada Minggu 24 November 2024 lalu. Diduga peluru ditembakkan oleh Aibda Robik Zainuddin karena korban dinilai pelawan petugas dan membawa senjata tajam saat akan diamankan. Kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Terkait tewasnya Gama Rizkinata, kepolisian telah menetapkan 4 tersangka anggota gangster yang disebut-sebut menjadi penyebab penembakan yang dilakukan Aibda Robik Zainuddin. Polisi juga memperlihatkan sejumlah video yang merekam aksi kejar-kejaran di jalanan dengan membawa celurit. Polisi juga menampilkan sejumlah senjata tajam yang diamankan sebagai barang bukti. Polda Jawa Tengah juga telah menahan Aibda Robik Zainuddin, oknum polisi, pelaku penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang. Meski demikian, hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Atas nama R itu sudah dilakukan proses pemeriksaan oleh Propam Polda Jawa Tengah. Yang bersangkutan saat ini dalam penahanan atau penempatan khusus selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Bagaimana perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan kematian siswa SMK Gama Rizkinata Oktavandi? Saat ini saya akan berbincang melalui sambungan Zoom bersama Ketua LBH Penyambung Titipan Rakyat atau Petir, Zainal Abidin. Pak Zainal, seperti apa saat ini update proses penyidikan kasus penembakan oleh polisi yang menewaskan siswa Gama? Orang tuanya almarhum, saudara Gama, ini sudah memberikan kuasa kepada saya untuk proses hukum atas laporan yang di Polda sudah kami laporkan kaitan dengan dugaan pembunuhan. Saya prihatin atas kebrutalan yang dilakukan oleh Numsat Res Narkoba Polrestabes Semarang. Kami mengecam tindakan itu. Pak Zainal, ini kan ada perbedaan keterangan antara yang disampaikan polisi dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, termasuk dengan CCTV yang menunjukkan tidak adanya tawuran. Apa saja fakta-fakta yang ditemukan oleh LBH Petir sejauh ini? Sudah disampaikan oleh Bid Propam Polda Jateng, penembakan yang dilakukan oleh oknum R itu karena pepet-pepetan ya, berhimpitan kan, yang awalnya oleh Kapolrestabes karena ada perlawanan ketika terjadi tawuran dan dibubarkan kan gitu. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kabid
Pak Kapolrestabes menunggu 3 orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu, sehingga terjadilah penembakan. Dan penembakan itu yang kami lihat menurut saksi, ya saksi yang masih hidup, dia berdiri nembaknya, persis seperti yang ada di video yang disampaikan di rapat dengar pendapat di Komisi 3. Baik Pak Zainal, selain menewaskan siswa Gama Rizkinata Oktavandi, namun penembakan itu juga menyebabkan 2 siswa terluka. Seperti apa kondisinya saat ini? Kondisi luka tembak 2 korban A itu kondisinya sudah membaik ya, keserempet, sekarang sudah bisa aktivitas, sudah mulai sekolah. Terus kemudian yang S itu masih dibalut ya, karena sempat bersarang kan pelurunya di tangannya. Itu masih tangannya masih susah belum bisa untuk digunakan secara normal gitu loh. Pak Zainal, hingga saat ini Aibda RZ yang menembak siswa Gama dan 2 rekannya ini belum ditetapkan tersangka, betul? Jadi hari Selasa itu saya mendampingi saksi korban, 2 anak yang ditembak dan hidup ya, selamat ya. Diminta keterangan dalam rangka saksi korban untuk tindakan yang dilakukan oleh R untuk sidik. Artinya tinggal nunggu tersangkanya, apakah hari ini atau kapan saya belum tahu. Pak Zainal, informasinya ada dugaan intervensi dari pejabat Polrestabes Semarang dan juga oknum wartawan pasca penembakan terjadi. Bisa diceritakan dugaan intervensi ini? Salah satu wartawan yang minta supaya permasalahan ini sudah selesai lah kan. Sudah selesai dan tidak diperpanjang. Tapi ditolak. Artinya buat apa? Ngapain seperti itu? Mestinya datang kan berbela sungkawa yang sangat dalam. Ini kan hal yang menurut saya tidak tepat gitu. Kapolres pun ya janganlah melakukan itu. Ini di Semarang juga ada kasus siswa SMK Gema Rizkinata yang menjadi korban penembakan oleh Aibda RZ. Bagaimana Aises melihat ada penembakan kepada warga sipil ini? Ini sangat menyedihkan sekali ya, kasus adik Gama ini. Saya melihat fenomena di Semarang ini mirip dengan kasus Brigadir Joshua gitu loh. Ada upaya Ferdy Sambo, ada upaya menutupi, dan ini menyedihkan sekali. Kepolisian tidak belajar dari kasus yang sebelumnya gitu. Ada upaya menskenario seseorang itu dipersalahkan padahal sudah menjadi korban gitu. Gama ini artinya di framing juga? Iya, saya melihatnya seperti itu. Kalau kita melihat CCTV yang beredar, gitu, tembakan itu diarahkan ketika kendaraan berjalan, gitu. Yang semula ada framing bahwa dia ini pelaku tawuran, ada upaya menyerang. Makanya sangat menyedihkan sekali. Makanya kalau ingin melakukan evaluasi, harusnya institusi kepolisian tegak lurus pada peraturan yang sudah dibuatnya, terutama terkait dengan peraturan Kapolri 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat misalnya. Personil yang melakukan kecerobohan, melakukan tindakan pidana apalagi seperti itu harus diberikan sanksi. Bahkan kalau saya melihat kasus Gama ini ada upaya obstruction of justice yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Elit kepolisian harus tegas lah, mereka terlibat. Kalau konsisten dengan peraturan Kapolri tadi, ya seharusnya segera dinonaktifkan di sidang gitu, di sidang kode etik. Bahkan yang melakukan tindak pidana harus diproses pidana, bukan etik lebih dulu. Makanya kalau ingin melakukan perubahan, ya rombak semuanya. Mereka yang terlibat, baik atasannya, kalau konsisten, ya harus dicopot. Anda melihat perlu reformasi Polri dilakukan? Reformasi Polri itu sejak 98 sudah didengungkan gitu. Tetapi faktanya kan tidak ada upaya yang lebih signifikan ya terkait membangun Polri yang profesional. Gitu. Ya terbukti dari kasus-kasus yang ada di kepolisian, kemudian juga kalau kita melebar sedikit ya ada kasus
upaya penggunaan kekuatan kepolisian dalam politik praktis seperti itu. Ini menyedihkan dan menjauh dari amanat reformasi 98. Bagaimana Pak Bambang upaya untuk kita membenahi institusi Korps Bayangkara ini? Negara juga harus melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada institusi kepolisian, pada personil kepolisian, pada elit kepolisian, dan ini dibutuhkan political will, goodwill, sosok pimpinan negara yang memiliki, tadi yang tersampaikan, memiliki visi kenegarawanan untuk menjaga kepolisian RI ini benar-benar menjadi bayangkara negara lah, bukan menjadi bayangkara penguasa atau menjadi bayangkara pengusaha. Pak Bambang, tadi Anda menyebut ada kemiripan kasus yang menjerat ataupun yang menimpa korban Gama ini di Semarang, Jawa Tengah dengan kasus Ferdy Sambo. Kenapa ini masih berulang? Pembelaan yang dilakukan oleh Polri justru menyudutkan korban. Ya, saya melihat kepolisian ini ada salah kaprah ya terkait dengan paradigma di kepolisian. Mereka lebih sering membangun citra gitu, bukan membangun reputasi. Seharusnya kepolisian itu dibangun dengan reputasi yang baik gitu. Faktanya yang terjadi adalah muncul kasus seperti adik Gama ini. Kapolri segera menonaktifkan lebih dulu ya, mencopot Kapolres Mabes Semarang. Karena ini sudah ada upaya obstruction of justice terkait korban penembakan adik Gama ini. Penyidik kepolisian sudah berupaya untuk menutupi kasus. Apa yang nanti akan terjadi? Semua kasus bisa direkayasa, bisa di framing, yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi, akhirnya penegakan hukum kita ya semakin lemah dan reputasi kepolisian akan semakin menurun di mata masyarakat. Oke, baik, semoga dengan kasus yang terjadi penembakan berujung kematian yang menewaskan polisi dan juga anggota sipil, warga sipil ini bisa menjadi pembenahan, momentum evaluasi bagi pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISIS, telah berbagi di iNews Files. Ada perbedaan kronologi antara polisi dan masyarakat. Apa fakta sebenarnya? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Tawuran memang terjadi, tapi kasus penembakannya sendiri sebetulnya tidak merupakan bagian dari pembubaran tawuran sebetulnya.